Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Gus Iip di kanal YouTube Gus Iip Official. Pada kali ini saya teringat sebuah kisah yang menginspirasi bahwa harapan adalah tumpuan utama bagi seseorang untuk bertahan dalam kehidupannya. Dulu di Yogyakarta ada seorang tukang becak yang setiap ba'da subuh dia berangkat ke stasiun Malioboro. Dia menunggu dari jam 5 subuh, kemudian belum ada penumpang satupun sampai jam 6. Namun hatinya berkata, mungkin nanti jam 7 akan ada yang datang dan menaiki beca saya. Jam 7 pun belum ada penumpang satu pun yang menumpang di becanya, yang menyewa becanya. Kemudian hatinya bilang, mungkin nanti jam 8 akan ada orang yang datang sebagai rizki yang Allah datangkan kepada saya. Jam 8 berlalu, belum juga ada orang yang datang menghampiri becanya. Dan dia pun bergumam lagi, mungkin jam 9 nanti baru ada orang yang ingin minta diantarkan, sehingga menjadi jalan rizki buat diri saya dan keluarga saya. Jam 9 pun sudah berlalu dan belum ada satupun penumpang yang datang. Dari hatinya dia mengatakan mungkin jam 10 juga sama. Hatinya masih bilang mungkin jam 11. Jam 11 pun nihil, belum ada satupun yang datang. Dia berkata lagi mungkin jam 12. Dia bertahan di tempatnya. Dia bertahan di trotoar di mana ia menyandarkan becaknya sampai jam 12 siang. Ia masih terus berharap datangnya rizki kepada dirinya. Kemudian di jam 4 sore baru datanglah seorang guru yang baru pulang mengajar les anak-anak muridnya, yaitu guru bahasa Indonesia. Kemudian menghampiri bapak pengayuh beca tersebut. Pak, antarkan saya ke Keraton Taman Sari. Akhirnya diantarkanlah oleh tukang becak menuju Keraton Taman Sari. Selama perjalanan, seorang guru ini bertanya, Bapak sudah dapat berapa penumpang? Baru Mas yang menumpang di beca saya. Bapak dari jam berapa nongkrong di trotoar Malioboro? Dari jam 5 setelah saya sholat subuh. Wah, lama juga ya Pak. Ini sudah jam 4 baru saya yang menumpang. Biasanya sehari Bapak dapat berapa? Saya biasanya ya paling banyak 30.000 Mas. Tapi hari ini baru Masnya doang yang naik beca saya. Kemungkinan sampai maghrib saya membawa pulang uang 15.000 kalau masih ada 2 lagi yang menumpang becak saya. Kemudian seorang guru ini bertanya kembali, kok Bapak kuat dari jam 5 sampai jam 4 belum dapat penumpang dan Bapak bertahan di sana? Apa yang membuat Bapak bertahan? Kemudian tukang beca ini menjawab, yang membuat saya bertahan dari jam 5, jam 6, jam 7 sampai jam 4 sore ini karena saya punya harapan kepada Allah, kepada Sang Pemberi Rizki. Kalau rizki saya tidak datang jam 6, mungkin jam 7. Kalau jam 7 tidak datang, mungkin jam 8. Kalau jam 8 juga belum datang, mungkin di jam-jam yang lain berikutnya Allah akan antarkan rizki kepada saya. Hanya itu yang membuat saya bertahan. Nah, kalau Bapak tidak dapat penumpang hari ini, bagaimana Pak? Saya setelah ba'da isya, saya pulang jam 8. Kalau tidak mendapatkan penumpang satupun hari ini, saya akan kembali berkata dalam hati saya, mungkin besok Allah akan berikan rizki kepada saya.
Kemudian guru bahasa Indonesia ini menggeleng-gelengkan kepala. Masya Allah, ini tukang becak, harapan rojak kepada Allahnya kuat luar biasa, sehingga tidak mematahkan semangatnya untuk berikhtiar, tidak mematahkan semangatnya untuk mencari nafkah demi kecukupan keluarganya. Ya udah Pak, alhamdulillah, berarti udah nyampe di Keraton Taman Sari. Kemudian diberikan uang. Nih Pak, ada 50.000, silahkan rizki untuk Bapak dari Allah melalui saya. Tapi gini Pak, besok Bapak bawa buku dan bawa pensil ya Pak. Buku kosong bawa pensil. Bapak bisa nulis? Bisa Mas, alhamdulillah. Bapak bisa baca? Bisa lah Mas. Kalau saya bisa nulis ya berarti bisa baca. Oh, yang geh, kalau begitu besok bawa buku kosong dan bawa pensil ya. Nah, nanti ketika Bapak sambil menunggu penumpang, bisa Bapak tulis perasaan Bapak gimana sedang menunggu, dan apa yang Bapak lihat Bapak catat semuanya. Bagaimana suasana dingin atau panasnya Bapak catat. Catat di buku itu. Apapun yang Bapak lihat, apapun yang Bapak rasakan, apapun yang terjadi, catat di dalam buku itu. Oh nji Mas, mangke sesuk kulo mendat buku kali plokot. Nah, akhirnya besoklah, datanglah hari esok. Kemudian guru bahasa Indonesia ini lama tidak berjumpa dengan bapak tukang beca itu. Kemudian bapak tukang beca ini subuh berangkat, salim dengan anak-anaknya, pamit dengan istrinya. Bu, Bapak berangkat dulu ya mencari rezeki. Nggih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya nongkrong lagi di trotoar. Sekarang punya gaya yang berbeda. Yang asalnya berdiam diri dan hanya melamun dan berharap, sekarang Bapak ini mempunyai tambahan aktivitas, yaitu mencatat. Jam 5 penumpang belum datang, Malioboro masih sepi. Dia catat, Malioboro masih tampak gelap, hanya ada lampu-lampu kecil yang menyala. Dan aku melihat seorang ibu dengan anaknya membawa tas ransel baru turun dari kereta. Jam 6 dia catat, jam 6 Malioboro mulai mematikan lampunya. Lampu-lampu mulai padam, pasar-pasar mulai ramai, detakan sendal dan detakan sepatu mulai terdengar di kota Malioboro. Kemudian dia catat, terus setiap hari dia catat. Dan pada akhirnya, dan hari ini aku dihampiri oleh seorang ibu-ibu yang membawa belanjaan ingin diantarkan ke sebuah tempat yang mana itu adalah rumah dia untuk tinggal dan rumah tempat tinggal keluarganya. Dia catat. Sebulan kemudian, setelah ia mencatat segala peristiwa, perasaan, dan semua yang terjadi yang ia lewati di trotoar Malioboro, dia catat dan dia rekam dalam sebuah catatan buku yang sekarang menjadi penuh bukunya. Datanglah guru bahasa Indonesia sebulan kemudian dan bertanya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun Pak? Ditulis mboten? Ditulis. Ini catatan saya. Wah, dilihat, wah penuh catatannya. Kemudian, Pak, nyuwun izin je, saya minta izin supaya buku ini saya bawa. Oh gimana? Silahkan, silahkan. Akhirnya dibawa tuh buku tulis oleh seorang guru bahasa Indonesia yang pernah menumpang di becaknya. Kemudian seminggu setelah diberikannya buku itu, datanglah guru bahasa Indonesia kepada bapak si pengayuh becak. Assalamualaikum Pak. Nih Pak, uang buat Bapak. Lah, uang apa ini? Ternyata ada uang 300.000 dan dia memberikan koran kepada Bapak tersebut. Ini korannya Pak. Silakan Bapak baca di halaman 14. Di situ ada cerpen yang Bapak tulis selama sebulan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian episode. Wah, tenan iki. Ini ternyata catatan saya. Ini ternyata cerita-cerita saya selama saya duduk di trotoar. Iya Pak, alhamdulillah. Mohon maaf saya edit sedikit-sedikit agar kata-katanya lebih teratur, agar peristiwanya lebih dapat, agar tokoh-tokohnya pun lebih hidup. Saya edit Pak, cerita yang Bapak tulis itu saya edit. Dan ini royalti dari
penerbit koran tersebut, untuk Bapak ada rezeki 300.000. Wah, senang itu. Bapak itu senang, girang, ayo ke teman-temannya lari. Woi, aku untuk duit iki 300.000, ayo ngopi-ngopi. Oh, ngopi akhirnya rombongan tukang beca ngopi. Dari mana kamu dapat duit ini? Itu dari mas-masnya yang ngajar di sekolah sama di tempat les katanya. Wah, 300.000 itu dari mana kamu bisa dapat seperti ini? Dari hasil karya apa? Itu saya kan nulis katanya. Selama saya menunggu penumpang saya nulis. Dan alhamdulillah tulisan saya katanya dimuat di koran. Dan saya mendapatkan gaji dari koran, mendapatkan royalti dari koran. Nah, kata guru bahasa Indonesia, Pak, nanti minggu depan tulisan Bapak akan tampil lagi, akan terbit lagi di koran yang sama. Minggu depannya dapat lagi 300.000. Sampai Bapak ini ketagihan menulis. Seorang tukang beca membuat sebuah cerpen yang dimuat di koran. Dan ini nyata ceritanya. Cerita yang benar-benar ia rasakan, ia resapi, segala jenis musimnya ia lalui, dibubuhkan di dalam sebuah cerita. Dan kemudian menjadi jalan rizki bagi dirinya. Sampai pada akhirnya Bapak ini menjadi kepala direksi dalam sebuah majalah. Dipajanglah di kantornya foto beca dengan dirinya. Setiap ada karyawan baru bertanya, Pak, kenapa yang dipajang adalah foto tukang beca dengan becanya? Kemudian Bapak ini berkata kepada karyawannya yang baru, dulu sebelum saya duduk di kursi redaksi ini sebagai pimpinan redaksi, saya dulu adalah sebagai pengayuh beca. Loh, kok Bapak bisa seperti ini? Ceritanya review ke belakang. Tadi saya banyak berharap, dan harapan itu jangan sampai putus dalam hati kita. Karena yang membuat manusia bertahan di dunia ini adalah harapan kepada Sang Pemberi Rizki, adalah harapan kepada Sang Maha Kasih dan Maha Sayang. Selama harapan itu masih terus mengalir dalam diri kita kepada Sang Pencipta kita, maka selama itulah kita memelihara kehidupan kita. Tapi ketika harapan itu sudah terputus, maka kita akan hidup dalam penjara yang begitu lama. Maka jangan putus asa, tetaplah berharap kepada Allah, tetap terus memelihara nyalanya api harapan di dalam diri kita, sehingga kita terus bisa mensyukuri apa yang dilalui dalam kehidupan ini, dan kita bisa menunggu apa yang Allah belum berikan kepada kita, dan tidak tanpa beban. Kita pun hanya berharap, namun tidak terlalu berlebihan. Kita hanya berharap Allah yang mengirimkan rizki, kita hanya berharap Allah yang mengirimkan anugerah, kita hanya berharap Allah juga yang mengendalikan hidup kita menjadi lebih baik. Itulah cahaya harapan yang terpelihara dalam hati seorang tukang beca yang alhamdulillah Allah angkat derajatnya, Allah berikan rizki yang lebih luas, menjadi seorang pimpinan redaksi dalam sebuah majalah. Demikian, semoga kisah tadi menginspirasi saya. Jangan padamkan api harapan yang ada di batin Anda. Tetap nyala, dan tetap nyala. Salam Gus Iip Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.